Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Amin, Alkitab Menjelaskan. Di podcast ini kita akan membahas berbagai pertanyaan, berbagai topik yang ingin diketahui oleh umat Kristen. Kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak mendalam tahunya. Dan kita tidak tahu juga referensi Alkitabnya apa. Nah, Amin membantu kita semua untuk bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. Di episode ke-9 ini, Alkitab Menjelaskan akan membahas tentang kremasi. Tentang kremasi. Apakah kremasi dibolehkan untuk orang Kristen? Nah, itu paling tidak pertanyaan yang sangat mengganggu ya. Kalau dikremasi apakah dosa atau tidak? Tapi kenapa ada orang-orang Kristen yang dikremasi? Nah, sebenarnya bagaimana sih? Nah, hari ini kita akan bahas tentang kremasi dan Alkitab menjelaskan tentang hal itu. Apa itu kremasi? Kremasi adalah sebuah proses pembakaran jenazah. Jadi jenazah itu dibakar. Biasanya kan dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Ini tidak. Kremasi itu adalah proses pembakaran jenazah sehingga dia menjadi abu dalam waktu yang cepat. Hanya hitungan jam. Antara 2 sampai 3 jam selesai jadi abu, ya. Menggunakan apa? Menggunakan tungku. Tungku itu tempat pembakaran, ya. Tungku dari yang tradisional sampai kalau untuk kremasi tidak bisa lagi, ya. Dia menggunakan alat tungku khusus, menggunakan suhu yang sangat tinggi antara 700 sampai 1000 derajat Celcius. Waduh, bayangkan. Air mendidih itu 100 derajat. Ya, kalau kita taruh tangan kita di atas tempat air ya yang sedang direbus dan dia sudah mendidih, uapnya naik, kita taruh di atas tangan kita dan kena uap itu pasti panas. Itu baru 100 derajat. Bayangkan kalau sampai mencapai 1000 derajat. Itu yang membuat jenazah bisa habis terbakar menjadi abu hanya dalam hitungan jam. Ya. Kalau dulu pembakaran jenazah zaman dulu itu masih tradisional. Jenazah ditaruh di atas kayu-kayu dan kemudian kayunya dibakar. Ya. Dulu waktu saya masih tinggal di Kota Pematang Siantar, dekat rumah kami itu ada tempat pembakaran jenazah untuk orang-orang India yang menganut agama Hindu. Nah, Hindu kalau meninggal biasanya jenazah dibakar. Jadi jarak rumah dengan tempat pembakaran itu tidak terlalu jauh. Jadi kadang-kadang kami sengaja lihat, pengen tahu, kadang-kadang hanya sekedar lewat, kelihatan. Dan satu hal yang menonjol ketika terdengar letupan cukup besar sampai jarak sekian itu kedengaran. Nah, konon katanya ketika perut itu terbakar dan ada gas dan meletus gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kremasi, pembakaran jenazah sehingga menjadi abu. Dari mulai cara yang tradisional dengan langsung dibakar dengan kayu, tapi sekarang sepertinya sudah khususnya di kota-kota besar sudah tidak pakai cara begitu, tapi dengan tungku pembakaran dengan suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini mungkin seminggu yang lalu atau mungkin ya kurang lebih lah ya sejak podcast ini syuting dan nanti ditayangkannya mungkin antara seminggu 2 minggu atau maksimal 3 minggu yang lalu. Ada seorang pendeta yang rupanya cukup terkenal dan punya anak seorang YouTuber terkenal. Nah, jadi pendeta ini meninggal. Jadi anaknya memposting, share ya. Dan kemudian dari berita itu kita tahu bahwa pendeta ini ternyata dikremasi. Ya. Tentu orang bertanya, loh kremasi oleh pendeta atau pendeta dikremasi. Ini bagaimana? Boleh atau tidak?
pendeta itu kan teladan. Apa yang dilakukan, diucapkan oleh pendeta itu harusnya diteladani oleh umat. Nah, kalau pendeta dikremasi, ini bagaimana? Hukumnya menurut Alkitab ini bagaimana? Boleh atau tidak gitu ya. Nah, sepanjang saya cari referensi dari Alkitab dan dari sumber-sumber lain, maka Alkitab tidak mengatur apakah mengizinkan atau melarang jenazah itu dikremasi. Ya, jadi tidak ada aturan yang jelas, yang tegas, yang tidak lagi menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contoh dalam 10 perintah Allah, ada larangan jangan kamu membunuh. Jelas, gak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Oh, membunuh demi ini, demi itu agama. Tetap membunuh itu tidak boleh. Jangan kamu mencuri. Itu udah jelas, ada larangannya. Tapi untuk kremasi apakah diizinkan? Apalagi apakah itu dilarang oleh Tuhan? Dan Alkitab menerangkan itu dengan jelas dan tegas? Tidak ada. Tidak ada. Nah, karena tidak ada aturan di dalam Alkitab apakah itu diizinkan, apakah itu dilarang, maka ini mirip dengan merokok, mirip. Tidak sama persis tapi mirip dengan merokok. Ketika orang tanya, apa ada di Alkitab diatur tentang merokok? Dilarang merokok, di kitab mana, pasal berapa dan ayat berapa? Ya dicari-cari memang tidak ada. Yang ada larangan di mana? Di SPBU. Ya, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Nah, di sana ada aturannya, tapi di Alkitab tidak ada. Jadi dikembalikan kepada orang tersebut. Dia mau merokok atau dia tidak merokok. Sebab pada kenyataannya sama seperti pendeta ada yang dikremasi, pendeta juga banyak yang merokok. Ya kalau pendeta merokok ya bagaimana jemaatnya kan? Bahkan rokoknya bukan lagi filter, bukan lagi kretek, tapi ada yang merokoknya cerutu. Nah, itu udah tingkat lebih tinggi lagi dari rokok ya. Baik dari harga maupun dari kandungannya. Nah, jadi mengenai kremasi, karena tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas diatur di dalam Alkitab, maka kalau kita tanya bagaimana sikap gereja terhadap kremasi? Apakah gereja setuju orang Kristen dikremasi, jenazah dibakar sampai jadi abu, atau gereja tidak setuju? Nah, sepanjang yang saya ketahui dari hasil tanya sana tanya sini, cari sana cari sini, maka ada dua sikap gereja. Sikap yang pertama adalah tidak setuju atau tidak mendukung kalau orang Kristen dikremasi, dibakar. Oke, tentu ketidaksetujuan ini ada alasan. Ya, tidak hanya sekedar tidak setuju. Ada alasannya. Alasannya diambil dari Kejadian 49 ayat 29. Di sana ada tertulis demikian. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Ayat 31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Jadi ketidaksetujuan sebagian gereja terhadap kremasi karena melihat contoh Abraham, Ishak, Yakub itu dikuburkan, tidak dibakar, tidak dikremasi. Jadi kita ngambil contoh tokoh-tokoh gereja, ya tokoh-tokoh Alkitab. Berikutnya alasan kedua, 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Di sana ada tertulis demikian. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Nah, contoh kedua setelah Abraham, Ishak, Yakub adalah Daud, tokoh Alkitab. Daud dikuburkan. Nggak ada dituliskan Daud dikremasi. Nggak ada. Ya, itu alasan kedua.
ada di Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat di Perjanjian Baru, khususnya Tuhan Yesus. Ya, Matius 27 ayat 57 sampai 61. Saya tidak baca karena cukup panjang. Silakan nanti para penonton untuk ambil Alkitabnya masing-masing, cari Matius 27 ayat 57 sampai 61. Nah, judul perikopnya adalah Yesus dikuburkan. Nah, nanti ada, silakan baca sendiri ya kisahnya dengan judul perikop Yesus dikuburkan. Nah, jadi di Perjanjian Lama tokoh-tokoh Alkitab itu dikuburkan. Di Perjanjian Baru Yesus dikuburkan. Oke lah, ayat 60 ya, kita baca ayat 60. Lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru. Ya. Itu artinya Yesus dikubur. Yesus dibaringkan di kuburnya yang baru. Artinya kuburan itu masih baru. Jadi dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi, gereja-gereja, sebagian gereja tidak setuju atau tidak mendukung jenazah itu dikremasi. Nah, ada lagi alasan lainnya kenapa kremasi tidak diterima, tidak disetujui atau tidak didukung. Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 19. Isinya begini. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini alasan kenapa tidak boleh dikremasi, dibakar. Karena manusia itu dari debu, dibentuk, diciptakan oleh Tuhan dari debu, dan dia harus kembali menjadi debu. Ya, nah debu itu letaknya di mana? Debu itu letaknya nggak di awang-awang, ya, nggak di terbang-terbang. Ya mungkin ada aja debu yang berterbangan, tapi akhirnya akan turun kemana? Ke tanah. Jadi debu itu letaknya di tanah atau di bumi. Maka ketika manusia meninggal, dia dikembalikan ke tanah. Nah, istilah yang kita pakai dimakamkan atau satu lagi dikebumikan. Dikebumikan artinya dimasukkan kembali ke dalam bumi. Dimasukkan kembali di dalam tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Dari debu kembali menjadi debu. Nah, jadi nggak boleh dibakar, ya, harus dikembalikan ke tanah, harus dikembalikan kepada bumi, ya, dengan cara dikubur. Oke. Ada alasan berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian. Alasan itu adalah pembakaran jenazah mengandung unsur api. Nah, dibakar. Bakar pakai apa? Pakai api. Nah, kalau kita ingat kata api, kita ingat api neraka. Api neraka adalah apa? Tempat hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Ya, kita menjelaskan dalam Markus 9 ayat 43. Isinya kurang lebih begini. Ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, itu neraka itu adalah api yang tak terpadamkan. Nah, masuk neraka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka dihukum dengan apa? Api, apinya tak terpadamkan. Jadi ampun ya. Waduh, luar biasa. Apinya gak pernah padam, gak pernah berkurang. Panas terus. Nah, ini kita pernah bahas minggu yang lalu ya, tentang neraka. Nah, jadi kalau bicara tentang pembakaran, bicara tentang api adalah api neraka. Jadi kalau dibakar, sepertinya jadi kayak di neraka, dibakar. Padahal neraka itu kan tempat orang berdosa. Nah, orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, itu selamat, dia tidak masuk dalam neraka, dia masuk dalam surga. Ya, nah kenapa harus dibakar seperti masuk di dalam neraka? Udah, jangan dikremasi. Itu alasan berikutnya kenapa gereja-gereja tidak setuju. Ada yang garis keras memang tidak boleh. Kalau ada jemaatnya yang minta dikremasi tidak akan dilayani. Ada.
Ada yang hanya ya tidak setuju saja. Tapi kalau berkeras ya pada dasarnya gereja tidak setuju, tapi karena berkeras ya sudah keputusannya di tangan jemaat. Ya, tapi kami tidak setuju ya, kami tidak dukung. Ada. Ya. Nah, alasan lain kenapa gereja tidak mendukung, tidak setuju dengan kremasi. Lihat contoh di Yosua 7 ayat 25. Yosua 7 ayat 25. Di sana ada tertulis begini. Akan dan keluarganya dibakar setelah dirajam batu. Karena dosa mereka mencuri dari barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, ini ada kisah di Alkitab. Ada Akan dan keluarganya dirajam karena mereka berdosa. Dosanya adalah mencuri barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan karena dirajam, meninggal. Dan jadi jenazah keluarganya. Dan dia dibakar. Ini artinya apa? Terjadi pembakaran jenazah karena kesalahan. Karena dosa dan hukuman. Nah, jadi hanya orang berdosalah yang dibakar. Jadi ketika ada orang Kristen dibakar, dikremasi, orang bilang, itu Akan dan keluarganya dibakar karena mereka berdosa loh, mereka mencuri. Ya, dihukum dengan dibakar. Itu dibakar, berarti orang berdosa. Ya kan? Jadi udahlah, jangan pilih-pilih yang itulah, jangan dikremasi. Ya, karena itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Ada contohnya Akan dan keluarganya. Jadi jangan dibakar, jangan dikremasi. Oke, itu kelompok gereja-gereja yang tidak setuju, tidak mendukung adanya pembakaran jenazah setelah meninggal. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, ada juga kelompok gereja yang setuju, yang mendukung kalau jenazah tidak dikubur tapi dikremasi. Ya, ada. Dan tentunya mereka, gereja-gereja ini juga punya alasan. Kenapa setuju? Kenapa mendukung? Kenapa boleh? Walaupun tidak mewajibkan, artinya pilihan dikubur, silakan, bagus. Tapi kalau pemilihannya adalah kepada kremasi, nggak ada masalah. Tetap dilayani, pokoknya nggak ada masalah. Apa dasarnya? Apa alasannya? Gereja setuju atau mendukung, tidak keberatan jenazah orang Kristen dikremasi. Pertama, alasannya adalah ada pergeseran praktek memperlakukan jenazah. Ya, ternyata ada perubahan, bergeser dari yang begini jadi begini, begini jadi begini. Ada perubahan. Nah, kita lihat dalam Lukas 23 ayat 53. Di dalam Lukas 23 ayat 53 ada tertulis seperti ini. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, mayat jenazah, ia mengapaninya, dikapani dengan kain lenan. Setelah itu lalu membaringkannya di dalam kubur. Ya, di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Oke. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa jenazah pertama dikapani. Setelah itu pakai kain lenan, setelah itu baru dibaringkan, diletakkan di mana? Dalam kubur, tapi kubur itu bukanlah kubur yang berada di dalam tanah. Digali dulu, dilubangi dulu, baru dimasukkan ke dalam. Bukan, tetapi di sebuah bukit yang dilubangi. Itu yang terjadi praktek penguburan pada zaman itu. Jadi mulai dari penguburan itu dengan kapan, sekarang dengan peti. Dulu bukan di dalam tanah, tapi di dalam bukit yang dilubangi.
yang kita sebut namanya dengan gua. Jadi dikuburkan, betul kata kubur, tapi bukan di dalam tanah, tapi di dalam gua. Itu dalam Lukas 23 ayat 53. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa itu adalah lubang, itu adalah gua, itu adalah letaknya di atas tanah? Tadi pertama kita baca bukit. Bukit itu nggak ada di bawah tanah. Bukit selalu di atas tanah. Ya. Apalagi yang bisa kita yakini bahwa betul jenazah itu dimasukkan ke sebuah tempat kuburan yang namanya gua. Kita lihat di Markus 16 ayat 3 sampai 4. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Kata menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Gak ada itu disebut pintu kuburan, gak ada. Kecuali nisan. Zaman sekarang dikasih pagar, ada pintunya. Ya, bisa disebut pintu kuburan, tempat dikubur. Tapi ketika mau dikuburkan, ini disebut lubang. Nggak disebut dengan pintu. Jenazah akan dimasukkan ke dalam pintu. Masukkan dengan lubang. Nggak ada. Jenazah akan dimasukkan ke dalam lubang. Lubang kuburan. Nah ini kata yang dipakai adalah menggulingkan batu itu. Dari mana? Dari pintu kubur. Nah selanjutnya, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu apa itu? Batu penutup pintu gua. Dan batu itu besar, jadi orang nggak bisa, orang iseng-iseng, buka nanti kelihatan jenazah. Nggak, cukup besar sehingga tidak mudah. Tapi kenyataannya ketika murid-murid datang, batu itu memang sudah terguling. Batu yang besar sudah terguling. Dan kemudian pintunya terbuka dan bisa masuk ke dalamnya. Oke. Nah, Kejadian 49 ayat 29 itu semakin jelas menunjukkan bahwa kuburan itu bentuknya adalah gua. Kejadian 49 ayat 29 Alkitab menjelaskan bunyinya begini. Kuburkanlah aku dalam gua. Kuburkanlah aku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Itu tadi kita baca ya. Itu pesan Yakub. Ketika dia meninggal, kuburkan aku di dalam gua. Jelas keterangannya dalam gua. Jelas juga tempatnya di ladang Efron. Siapa itu? Orang Het itu. Jelas. Jadi waktu itu orang dikuburkan betul, tapi bentuknya adalah di dalam gua. Sekarang bagaimana? Tidak di dalam gua, tapi di dalam tanah. Nah, itu kan terjadi perubahan kan, terjadi pergeseran. Dikubur dalam gua, dikubur di dalam tanah. Dulu pakai kain, kafan saja. Sekarang pakai peti jenazah. Peti pun berbagai bentuk, berbagai harga, bahan pun berbagai macam. Ya, nah perubahan. Ada yang masuk ke dalam gua, ada yang masuk dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Oke, itu yang umum kita lihat ya. Digali lubang, kemudian peti jenazah dimasukkan ke dalam, diisi dengan tanah penuh, kemudian di atasnya tanah gundukan. Beberapa lama kemudian baru dibuat batu nisan. Tapi dalam praktek kemudian terjadi perubahan, terjadi pergeseran. Tanah dilubangi, tapi kemudian dikasih dinding atau tembok. Pakai batu bata, diplester, kemudian dihaluskan, jadi seperti kolam. Ya, dan kemudian jenazah dimasukkan ke dalam. Ada yang kemudian tanah dimasukkan sampai penuh, tapi kebanyakan setelah peti jenazah dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat tembok, langsung ditutup, dicor. Jadi tidak dimasuki tanah lagi.
Ada. Nah, karena terjadi perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran, dan itu diterima oleh gereja, nggak dipermasalahkan. Jadi kenapa tidak diterima terjadi pergeseran lewat kremasi? Nah, gitu. Ya, itu alasan pertama. Kenapa boleh dan bisa dikremasi? Terjadi pergeseran, ya, terjadi perubahan dalam praktek penguburan. Jadi kalau dikremasi, sekelompok gereja ini mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah. Yang kedua, alasannya tadi, alasan yang tidak mendukung karena dibakar itu api itu identik dengan neraka. Nah, kelompok yang setuju mengatakan api itu tidak selalu identik dengan neraka. Tidak. Kenapa? Di Maliaki 3 ayat 2 sampai 3 ada tertulis seperti ini. Sebab Ia, Allah, Tuhan, seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka. Nah, saya garis bawahi kata menyucikan. Sebab ia seperti api yang menyucikan mereka, seperti emas dan seperti perak. Jadi api itu tidak selalu identik dengan api neraka. Api juga adalah lambang dari penyucian. Maliaki 3 ayat 2 sampai 3. Jadi jangan dikit-dikit api neraka. Jadi kalau dikremasi jadi seperti masuk neraka. Tidak, ya. Karena api itu juga bisa berarti api penyucian. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 kita menjelaskan bunyinya seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, api Roh Kudus. Ya, api Roh Kudus. Jadi kalau dibakar dan berkaitan dengan api, nggak ada masalah. Karena api tidak selalu berkaitan dengan neraka, tapi bisa juga berarti penyucian dan bisa juga berarti Roh Kudus. Yang ketiga, ini kelompok yang dukung ya, yang setuju ya. Alasan ketiga, ada contoh dalam Alkitab bahwa mayatnya Saul, Raja Israel, itu juga dibakar. Oh, ini jadi ada contoh rupanya ya. Ada contoh di dalam Alkitab. Bisa dibaca. Oke, kita baca dalam 1 Samuel 31 ayat 12. Bunyinya begini. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus menerus semalam-malaman. Lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Jadi kita tahu kisah Saul itu dibunuh dan kepalanya dipancung. Ya, kalau dipancung itu berarti lepas dari tubuh, terpisah dari tubuh. Lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan Alkitab mencatat, Alkitab menjelaskan, dan membakar mayat-mayat itu di sana. Saul dibakar. Memang Alkitab tidak menjelaskan kenapa dibakar, ada apa? Ya, para penafsir menafsirkan bahwa saat Saul dibunuh, di mana pembunuhannya dilakukan dengan memenggal kepala, ya. Kita ingat dulu Daud juga waktu menang lewat Goliat, ya. Dan biasanya kebiasaan, ya. Kalau terjadi peperangan, pemimpinnya dibunuh, kepala dipenggal, kemudian dipakai tombak, ditancapkan kepalanya, kemudian itu dipertunjukkan kepada lawan, sehingga ketika lawan tahu pemimpinnya udah mati, mereka semangatnya turun, akhirnya menyerah. Jadi proses itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa 2 hari, ya. Mungkin saja terjadi pembusukan. Kemudian untuk mencegah penyakit, jadi dibakar. Itu penafsir ya. Tapi Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail. Alkitab hanya mencatat bahwa kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Ada satu catatan
Di ayat 13, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Nah, jadi untuk Saul ada dua kejadian rupanya, ada dua peristiwa. Satu, jenazahnya dibakar, mayatnya dibakar, tapi dibakar tidak sampai habis rupanya. Kulitnya, dagingnya, semua alat-alat organ-organ tubuhnya habis. Tapi tulangnya belum, karena memang tulang kan keras, tidak bisa dengan begitu mudah. Nah, tulangnya masih ada. Beda dengan kremasi, habis semua jadi debu, tulang pun jadi debu. Nah, ini tidak, tulangnya dikubur. Nah, jadi terjadi di dalam Alkitab kisah kematian dan bagaimana kemudian proses jenazah atau mayatnya itu dibakar, tulangnya dikubur. Nah, para penonton, saya pernah dengar satu informasi, walaupun saya belum pernah lihat, ya, saya juga tidak tahu apakah di Bandung sudah ada. Ada satu tempat kremasi. Tempat kremasi itu namanya krematorium, ya. Nah, tempat pembakaran jenazah itu namanya krematorium. Nah, di Bandung beberapa waktu lalu ada satu tempat kremasi yang baru, ya, krematorium yang baru. Dan saya belum pernah lihat. Tapi informasi saya dapatkan begini. Kan kalau dikubur, tanah dilubangi, kemudian jenazah di dalam peti dimasukkan ke dalam. Istilahnya dimakamkan atau dikebumikan. Nah, jadi ada satu krematorium yang umum terjadi adalah ada ruangan, ada tungku. Jenazah dimasukkan ke dalam tungku. Kemudian tombol dipencet, apinya menyala, gitu. Tapi ini tidak. Lubang, kemudian jenazah yang setelah dimasukkan dalam peti, dimasukkan ke dalam lubang itu, dan kemudian lubangnya tertutup. Jadi seperti, oh ya, jenazah dikebumikan. Nah, itu saya pernah dengar yang seperti itu. Tapi saya belum pernah lihat mata kepala saya. Jadi alatnya ada di dalam tanah. Tungkunya ada di dalam tanah. Itu teknologi kan. Sehingga kemudian pembakarannya pun di dalam tanah. Masuk, tutup, terjadi pembakaran. Sehingga lebih mendekati kepada, oh ya, jenazah masuk ke dalam bumi. Cuma tidak lewat proses alamiah, jadi debu, tapi lewat proses teknologi, dia dikremasi, dibakar, dan jadi debu. Nah, itu ada, saya dengar yang seperti itu. Jadi lebih mendekati kepada dikebumikan. Ya, oke, itu alasan-alasan gereja yang menerima, setuju, atau mendukung adanya kremasi. Sudah saya sebutkan tadi. Sekarang orang Kristen bertanya, terus bagaimana sikap saya? Tergantung. Mau dikubur di dalam tanah silakan, mau dikremasi juga silakan. Karena itu tidak berkaitan dengan, oh nanti kalau dikremasi itu dosa, itu melanggar firman Tuhan. Nggak ada, larangan nggak ada. Ya, jadi gereja juga sudah punya dua sikap. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Tergantung. Bapak Ibu ada di gereja yang mendukung atau gereja yang tidak mendukung. Ya, oke. Terakhir, jenazah sudah jadi abu. Abunya dikemanain? Nah, pada umumnya ada tempat-tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan. Ya, sudah ada tempat khusus, jadi taruh di sana. Sama seperti kalau di kuburan ada tempat khusus. Dulu bisa dikuburkan di halaman rumah. Dulu, sekarang udah nggak boleh. Ya, sekarang semua harus ditempatkan di tempat pemakaman. Ya, nah ini juga sama. Debu, abu ditempatkan pada tempat yang khusus. Ada. Tapi ada juga setelah jadi abu dikubur di dalam tanah. Ada. Cuma karena tidak bentuk peti, tidak bentuk jenazah kecil, ya tentunya membutuhkan tempat yang kecil juga. Ada. Ada yang dilarung. Dilarung itu apa? Bukan dibuang ya. Abu yang masukkan ke dalam tempat wadah, kemudian itulah dilarung lah namanya ya, di sungai. Sehingga akhirnya debunya, abunya habis dan hilang. Ada juga yang di laut. Ya. Jadi dikembalikan ke bumi,
dan hilang. Jadi nggak ada ini lagi, nggak ada bekas lagi. Ada. Tapi ada juga yang menyimpan di rumah. Memang tidak ada aturan yang melarang. Kalau kuburan di halaman nggak boleh lagi sekarang. Tapi kalau abu mau disimpan di rumah tidak ada larangannya. Nah cuma kalau gereja ditanya, Alkitab ditanya, boleh nggak menyimpan abu itu di rumah? Nggak ada ketentuannya. Tapi para tokoh-tokoh gereja sepakat sebaiknya jangan di dalam rumah. Tempatkan pada tempat yang sudah disediakan atau dikuburkan di dalam tanah atau di larung. Tapi jangan disimpan di dalam rumah. Karena bisa-bisa dijadikan sebagai apa yang tidak baik lah, entah jadi jimat kah, jadi apakah gitu ya, yang nanti pokoknya jangan di dalam rumah. Oke. Jadi semua kembali kepada kita, kembali kepada Bapak Ibu. Mau kremasi atau tidak, nggak perlu ragu-ragu lagi. Kalau mau kremasi silakan, tidak ada larangannya di dalam Alkitab. Dan itu bukan sebuah dosa yang nanti masuk neraka, tidak, bebas, silakan. Tapi yang tetap memilih untuk dikubur juga silakan, nggak ada masalah. Ya. Semoga dengan penjelasan ini yang kita kutip semuanya dari Alkitab memberikan suatu pengetahuan dan memberikan suatu kepastian dalam pengambilan sikap. Kalau dikremasi silakan, kalau tidak pun tidak. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Episode yang ke-10 saya akan membahas boleh tidak makan darah. Oke, sampai bertemu. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.